Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahmania. Saya dari MA22C1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, ditunjukkan tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran dan hak asasi manusia merupakan hal yang menentang kandungan dari Pancasila. Sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia, kaitannya dengan sila pertama adalah pelanggaran HAM dengan banyak korban jiwa di Ambon tahun 1996 yang melibatkan dua agama. Asasi manusia dari para ahli. Di sini ada GJ Horov. Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, tabiat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun agar tetap sifat kemanusiaannya. Yang kedua ini ada Geoff Losket. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang bersifat kodrati, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Di sini ada yang ketiga, ada Austin Rahni. Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu dan dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Di sini ada yang keempat terakhir, Mustafa Kemal Pasha. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada eksistensinya sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai Pancasila mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Yang pertama ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Nilai instrumentasi merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumentasi sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumentasi merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis nilai-nilai Pancasila. Nilai praktis merupakan relasi nilai-nilai instrumentasi suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ini ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Yang pertama ini ada sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua ini rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga ini ada sifat tidak toleran. Terus yang kedua ini ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Yang pertama ini ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ini ada ketiga tegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga ini ada penyalahgunaan teknologi, upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ini ada pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propentas tahun 2000 sampai 2023 dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan perundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kedua, dibentuknya Kompas HAM dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian dilulukan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, pembentukan Komisi Anti Keras pada Perempuan dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Keempat, pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undang Kehakiman dan Asasi Manusia. Kelima, pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, hak pengembangan diri pasal 11 sampai 16. Yang kedua, hak memperoleh keadilan pasal 17 sampai 19. Yang ketiga, hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35. Yang keempat, hak wanita pasal 45 sampai 51. Yang keenam, hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42. Tindakan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi maupun normal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan profesionalis lembaga keamanan dan mempertahankan negara. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terdapat setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Instrumen penyelesaian kasus hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1944 adalah acuan atau instrumen pertama yang menjadi peraturan tertinggi dalam peraturan perundangan di Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 1998. TAP MPR dimiliki 7 pasal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dipisahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999. Jenis-jenis hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights Pancasila. Hak pribadi personal rights menyangkutkan hal-hal yang berkait dengan masalah hak-hak pribadi manusia. Hak ekonomi profesional menyangkutkan hak-hak yang berkait dengan hak-hak ekonomi warga negara atau rakyat. Hak politik political rights menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hak politik warga negara atau politik rakyat. Hak sosial budaya social rights berkait dengan hak-hak warga negara dalam bidang sosial dan budaya. Sekian dari prestasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.